Halo, kita ketemu kembali dalam Lentera Kehidupan Orang Percaya untuk hari ini. Apa yang mau kita renungkan, saudara? Satu tema kecil, yaitu menjadi tempat sampah. Mari kita baca Amsal 16 ayat 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudara, Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahun. Ini berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2019. Nah, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, yaitu mencapai 60% dari total sampah. Sampah plastik menempati posisi kedua dengan 14%, disusul dengan sampah kertas 9% dan karet 5,5%. Nah, jika penduduk Indonesia 270 juta, saudara, maka setiap orang memproduksi sampah 237 kg per tahun. Coba kita bayangkan, saudara, jikalau sampah itu tidak dibuang dalam sehari saja, maka akan terjadi bau yang menyengatkan, tumpukan sampah yang seperti gunung menjulang tinggi, dan apabila dibuang dan tidak pada tempatnya, maka tidak akan heran terjadi banjir di mana-mana dan terjadinya hingga hari ini. Seorang penulis mengatakan bahwa setiap manusia yang sehat, maka dalam kehidupannya di dunia ini setiap hari harus bekerja keras. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut banyak sekali tantangan, kesulitan, hambatan, masalah, persoalan, dan semuanya terkumpul menumpuk menjadi satu. Kejadian pahit yang bertubi-tubi membuat kehidupan begitu tertekan. Dan bila tidak ada penguasaan diri, saudara, maka kita orang yang sehat pun akan tercipta kemarahan yang meledak-ledak. Nah, kemarahan itu merupakan sampah yang harus dibuang setiap hari. Karena otaknya begitu tertekan, pikirnya begitu tertekan, maka ia harus menyingkirkan tekanan tersebut, yaitu dengan share kepada orang lain, ceritakan pada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan membuang sampah. Apabila share-nya itu dalam bentuk nada tinggi, maka itu yang disebut dengan kemarahan. Dan hanya orang yang memiliki karunia khusus, penuh kasih dari Kristus dan berjiwa besar saja yang bisa rendah hati menyediakan waktu mendengarkan semua keluhan tersebut. Nah, saudara, sampah yang menumpuk dalam hidup manusia seringkali salah tempat dibuang, sehingga yang dibuangnya pada orang-orang terdekat. Itu sebabnya tidak heran kita sering mendengar terjadi pertengkaran, pertikaian, permusuhan terhadap orang-orang terdekat. Karena semua orang tidak ingin dirinya menjadi tempat sampah. Dan sasaran utamanya adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Semakin lama kita menjadi orang percaya atau anak Tuhan dan semakin menimba pengalaman, maka kesuksesan hidup yang sebenarnya, saudara, bukan terletak kepada seberapa ilmu yang kita raih, bukan terletak pada seberapa harta yang kita punya, bukan terletak pada seberapa kuatnya kita dalam hidup ini, seberapa tegarnya,
seberapa tampannya penampilan atau cantik penampilan kita. Bukan. Bukan kepada semua itu. Tetapi terletak pada sikap hidup karakter kita sehari-harinya. Ketika sikap dan hidup kita menghadapi buangan sampah, maka kita harus cek apa yang terjadi. Kalau orang membuang sampah, hidup masalahnya dibuang ke arah kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita penuh kasih yang dewasa, atau kita menjadi kekanak-kanakan dan mengajaknya untuk bertengkar? Kalau kita berjiwa besar, rendah hati, lapang dada, hati yang tulus, ringan tangan, jiwa memberi, suka memperhatikan, maka jikalau ada persoalan yang kita hadapi seperti itu, semuanya itu tidak akan jadi masalah besar. Karena kita membuka hati kita lebar-lebar menerima masalah tersebut, dan membuka hati kita lebar-lebar untuk bersama-sama menuntaskan masalah tersebut. Tetapi kalau kita tidak dewasa, sehingga orang mungkin membuang sampah kemarahannya kepada kita, kita pun membalasnya dengan sampah yang sama, saudara, maka terjadilah pertikaian sampah, dan jadilah tempat membuang sampah. Amsal 14 ayat 17 mencatat, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana, sekali lagi garis bawahi, dia bersabar. Jadi naik darah, cepat, lekas naik darah, itu berlaku bodoh dan akan mendatangkan penyesalan. Saudara, kita tidak dilarang untuk marah, tetapi harus diawali dengan dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Apakah memang perlu kita marah-marah? Marah-marah juga mesti sopan, saudara. Kalau marah-marah keluar kata-kata yang dari kebun binatang, itu menjadikan kita, harga diri kita itu menjadi murah meriah, nilai kita menjadi yang rendah, saudara. Marah harus dipikirkan, apakah memang tepat sasaran orang tersebut yang perlu dimarahin. Jangan sembarang marah. Sembarang marah juga membuat nilai kita menjadi rendah dan kita akan menjadi sampah. Maka Amsal 16 ayat 32 yang tadi kita baca dikatakan, orang sabar melebihi pahlawan. Orang yang bijaksana adalah orang yang sabar. Karena dengan kesabaran, dia bisa menguasai dirinya, dia bisa menahan, dia bisa pikirkan sejenak, apakah benar kalau dia sembarang membuang kemarahan kepada orang tersebut. Ada banyak hal yang kalau bisa diselesaikan, selesaikanlah. Kalau masalah yang kecil kita besarkan, ya bertambah besar. Tapi ada masalah yang kecil, kalau kita kecilkan, bertambah kecil. Beberapa hari yang lalu saya terima WA, ada seorang teman bertanya, kamu kenal nggak dengan si Anu ya? Namanya si Anu. Kalau saya ketemu dia, saya akan tampar dia, katanya. Wah, kaget pula. Saya membaca kalimat itu. Lalu saya message dia, tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa kok marah-marah? Ada apa? Lalu kemarin kita kontak, dia bilang, ceritakan semuanya persoalan itu. Artinya apa? Artinya dia membuang sampah kemarahannya sudah ke saya semuanya. Lalu dia tanya pada saya, gimana ya sikap saya? Saya bilang, ya sudah, pendamkan saja. Kalau engkau membalas, ya bertambah besar. Kalau engkau pendamkan, ya beres masalahnya, gak ada masalah lagi.
Toh, gak merugikan apa-apa, bisa diselesaikan dengan baik. Justru nilai hidup kita, saya ingin mengatakan justru nilai hidup Anda juga akan menjadi tinggi bila Anda bisa menerima masalah ini dan menganggap selesai. Tetapi kalau engkau tidak bisa menganggap selesai, engkau menganggap ini jadi masalah dan mempermasalahkan jadi besar, maka nilai Anda akan jadi rendah. Maka perlu kesabaran, maka perlu menahan diri, maka perlu menguasai diri. Mudah-mudahan teman saya itu tidak membalasnya, karena sampahnya sudah dibuang ke sini. Nah, saudara, hidup kita seperti gini. Dari pagi tadi sampai siang ini, saudara sudah mengumpulkan seberapa banyak sampah yang mungkin sebentar akan dilampiaskan ke orang lain. Banyak sekali terjadi orang kumpulkan sampah di kantor, numpuk dengan masalah, pulang dibuang di rumah, ribut di rumah. Ini kesalahan besar yang terjadi. Kita harus membedakan sampah di kantor jangan dibawa pulang, sampah di rumah jangan dibawa ke kantor. Di rumah bertengkar, sampai kantor mukanya cemberut, kerja sama orang pula, jadi salesman yang perlu penampilannya senyum-senyum. Bagaimana bisa kerja? Ya dipecatlah sebentar lagi. Jadi hati-hati dengan sampah tersebut. Kalau kita bijaksana, kita akan menyelesaikan dan membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan waktunya. Anda bisa, saya bisa, kita semua bisa. Kita berdoa, Tuhan tolonglah kami semua Tuhan sebagai anak-Mu. Pakailah ayat firman Tuhan sebagai lentera dalam hidup kami, sehingga waktu kami berjalan, kami tidak tersesat, kami tidak tersenggol dengan batu, kami tidak masuk ke lubang yang berbahaya, tapi kami bisa jalan dengan tenang. Ketika kami bermasalah, tertumpuk masalah kami, Tuhan biarlah kami menyelesaikannya dengan baik segala persoalan kami. Dengan penuh bijaksana, takut akan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita.